Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurika Rianti SSI. Saya mengajar mata pelajaran IPA di SMP Plus Al Islah yang merupakan salah satu sekolah berbasis pesantren di Kabupaten Tuban. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta 20150343964. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi listrik dinamis pada kelas 9 di SMP Plus Al Islah Kabupaten Tuban. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas, ya silakan dipimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, berikutnya akan Ibu cek kehadirannya ya. Fayada Nur Fadila, Gita Ayu Lestari, Tia Rahayu, Naila Ma'rifatus Syifa, Tria Makfiroh Hasanah, Syifaur Rahmawati. Buku-bukunya sudah disiapkan semua? Sudah ditaruh di atas meja ya? Ini adalah kontrak belajar kita ya, hari ini. Jadi nanti kalau ada yang bertanya silahkan mengangkat tangan, kemudian menggunakan bahasa yang baik dan sopan, kemudian menyelesaikan LKPD nanti yang lembar kerja yang Ibu bagi, kemudian tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Nah sekarang ini ya akan Ibu beri video motivasi untuk pembelajaran hari ini. Nah, tahukah kamu kenapa listrik di tempatmu padam? Jadi, listrik dibangkitkan dari beberapa pembangkit listrik yang terdiri dari PLTD, PLTU, PLTA, dan juga pembangkit lainnya yang lokasinya jauh dari pemukiman masyarakat. Nah, sekarang ada yang tahu nggak kenapa listrik itu padam? Padam listrik itu ada dua kategori. Yang pertama, karena adanya gangguan. Yang kedua, karena adanya pemeliharaan yang membutuhkan padaman listrik. Ini adalah video yang kedua. Nah itu apa tadi? Kompor pakai tenaga surya. Ya, tenaga matahari. Nah, kira-kira apabila terjadi pemadaman listrik pada malam hari, yang kalian lakukan apa? Tidur. Nah, setelah itu ada yang lain mungkin? Mainan lilin. Alat apa saja yang kamu gunakan kalau terjadi pemadaman listrik pada malam hari? Lilin, senter. Nah, sekarang ya, ini adalah tujuan pembelajaran pada materi hari ini yaitu listrik dinamis. Yang pertama adalah membandingkan. Jadi melalui kegiatan studi literatur sama nanti kalian diskusi kelompok, itu dapat membandingkan rangkaian listrik seri sama paralel ya. Sesuai dengan rubrik yang telah ditentukan. Kemudian membandingkan melalui kegiatan studi literatur dan diskusi kelompok, dan kamu nanti dapat membandingkan sifat sumber-sumber energi listrik. Nah, sesuai dengan rubrik. Yang ketiga adalah memecahkan masalah yang berkaitan dengan penggunaan sumber energi listrik alternatif. Kemudian yang keempat adalah membuat produk. Jadi nanti kalian akan bereksperimen secara berkelompok ya untuk membuat rangkaian listrik sederhana. Yang terakhir adalah nanti kalian semua akan presentasi satu persatu gitu. Kemudian untuk penilaian pembelajaran ada 3, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap, nanti disiplin, bekerja sama, dan bertanggung jawab dalam kelompok nanti ya. Kemudian yang kedua adalah tes evaluasi.
Yang ketiga, keterampilan. Nanti hasilnya produk sama presentasi kamu seperti apa. Pentingnya kompetensi yang akan dicapai hari ini. Nah, ini ya. Jadi nanti akan mendapatkan solusi saat terjadi pemadaman listrik, menerapkan sumber energi listrik tenaga surya dalam kehidupan sehari-hari dan mengaplikasikan penggunaan sumber energi ramah lingkungan. Kemudian untuk garis besar kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi ya. Jadi ada 5 tadi, membandingkan konsep rangkaian listrik, kemudian sifat sumber energi listrik, memecahkan masalah pemadaman listrik, membuat produk dan mengkomunikasikan produknya nanti. Nah, sekarang sebelum dimulai kan Ibu tes kemampuan awal kalian ini nanti seperti apa. Jadi seberapa paham kalian mengenai materi hari ini? Silakan diisi nama, nomor absen, kelas. Sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan. Selanjutnya, nah ini sekarang ini ada video lagi, ada 2 video mengenai energi fosil musnah, kemudian mengenal cara kerja panel surya. Buat listrik kendaraan sampai proses manufaktur kita itu masih tergantung banget sama yang namanya energi fosil. Karena lebih dari 80% listrik di dunia itu ternyata dihasilin dari bahan bakar fosil. Bahkan sebuah penelitian juga bilang kalau pencemaran kita bakal bertahan lebih dari 100.000 tahun. Sungguh sangat menyeramkan. Walaupun begitu, bukan berarti kita malah putus asa. Kalau kita diemin aja, keadaan di bumi bakal jauh lebih parah. Kayak di negara-negara tadi, kita perlu ubah energi fosil kita ke energi terbarukan. Nggak cuma nurunin emisi karbon, pindah ke energi terbarukan juga bisa ningkatin kesehatan. Ya, ini adalah video yang pertama. Kemudian ini adalah video yang kedua. Matahari bisa digunakan untuk apa lagi sih? Ternyata matahari bisa menyalakan lampu jalanan dan barang-barang elektronik di rumah loh. Memangnya gimana sih cara merubah matahari menjadi sumber energi? Lewat teknologi bernama panel surya dengan sistem fotovoltaik. Nah, panel surya hanya akan bekerja selama matahari bersinar dari pagi hingga sore hari. Kira-kira kenapa sih kita harus pakai panel surya? Jadi, kalau dibandingkan dengan sumber energi fosil yang bisa mencemari lingkungan, panel surya termasuk sumber energi yang alami dan bersih, ramah lingkungan, hemat biaya, dan berteknologi tinggi. Dari video yang tadi ini, kira-kira ada yang mau mengutarakan pendapatnya, kira-kira apa sih isinya? Ya, silakan. Oh ya. Nah, jadi berdasarkan artikel yang tadi kira-kira ya, kalau digabungkan berdasarkan artikel sama videonya, rumusan masalah apa yang bisa, rumusan masalah itu pertanyaan ya, pertanyaan apa kira-kira yang cocok mengenai masalah yang tadi? Ya, itu pertanyaan dari teman kalian. Nah, sekarang coba membentuk kelompok, ya, membentuk kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Silakan duduk berkelompok. Ya. Nah, sekarang coba diambil peralatan kemarin yang Ibu minta bawa, sudah dibawa? Sudah. Nah, perwakilan kelompok silakan diambil sebentar ya, Ibu tentukan. Ini nanti kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3, 4. Silakan diambil perwakilan.
akan saya bagikan LKPD sama bahan ajar. Sudah mengenal alat dan bahan apa di atas meja? Sudah. Yang ini namanya adalah panel. Sudah. Kemudian ini namanya Kit modul. ya kit modul 4056 ya. Ini ion itu buat apa? Bisa diisi ulang. Ya dia habis nanti diisi ulang. Yang ini namanya lampu LED. Nah,
pertanyaan mengenai grafik yang kamu buat. Sekarang kamu coba selesaikan itu ya, didiskusikan lagi sama temannya. Nanti ada perwakilan nanti dari kalian yang presentasi. Siapa yang mau maju duluan? Iya, dari kelompok 3 ya, silahkan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pertanian kami. Berdasarkan informasi artikel di atas, jelaskan masalah apa saja yang terjadi. 1. Pemadaman listrik sering terjadi di daerah pedesaan. 2. Secara langsung atau tidak langsung, penggunaan energi fosil mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan makhluk hidup. Tuliskan rumus masalah yang sesuai dengan artikel tersebut. Bagaimanakah pengaruh penggunaan lampu tenaga surya terhadap masalah pemadaman listrik di daerah pemadaman? Kami sudah berhasil merangkai rangkaian lampu tenaga surya. Sekian dari presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, dari kelompok 2 ya, silakan. Mengapa panel suryanya ketika dibuka tutup berpengaruh pada jumlah lampu? Panel surya bila dibuka akan menyerap energi dari matahari. Jika ditutup maka keadaan akan seperti malam sehingga lampu menyala. Mungkin ada lagi dari kelompok lain? Sudah? Ya. Kalau sudah, silakan duduk kembali, beri tepuk tangan buat temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pertanyaan. Apakah kamu berhasil membuat lampu tenaga surya? Ya. 2. Berdasarkan hasil rangkaian yang kamu buat, konsep rangkaian listrik apa yang digunakan? Jelaskan programmu. Rangkaian seri. Pada rangkaian jumlah lampu sedikit dan lampu dipasang lurus dengan baik. 3. Jelaskan hambatan apa saja yang kamu hadapi pembuatan lampu tenaga surya ini. Kesulitan saat kamu menyambungkan baterai dengan api. Tadi ya, kelompoknya semua sudah presentasi, hasilnya juga bagus-bagus. Sekarang alat bakar dikembalikan di meja persiapan. Nah, silakan. Dari hasil rangkaian listrik yang kalian buat, tadi semuanya sudah berhasil ya? Sudah. Alhamdulillah. Nah, tadi ada yang bertanya, tadi ada yang hampir lepas ya. Nah, itu sebaiknya diberi solatif ya, biar rapi, biar tidak mudah lepas dibawa kemana-mana. Nah, ini tadi apa namanya? Panel surya. Ya, ini panel surya mini ya, mini karena dia bentuknya kecil. Ini ya, tadi kan ini kan di dalam ruangan ya. Jadi sebenarnya ini kalau ditaruh di bawah sinar matahari langsung, dia ketika ini ditutup, nah ini dia nanti akan menyala karena seperti gelap. Tapi kalau dibuka, nah terkena sinar matahari dia akan mengisi ulang. Nah seperti itu. Tadi ada pertanyaan seperti itu ya. Nah ini ya, ini kira-kira apa sih fungsi dari mereka? Nah ini adalah panel surya mini. Dia ini berfungsi untuk menyerap energi matahari
fotovoltaik atau PV. Ya ini, ya. Ini lampu tenaga surya. Tadi kan ada beberapa temannya yang mengukur pakai avometer tadi ya, amperemeter, kemudian dia bergerak gitu. Nah, jadi berarti ini ada arus listriknya. Kemudian, nah ini yang saya pegang, ini adalah baterai apa namanya? Li-ion atau Li-ion itu kepanjangan dari lithium ion. Ini baterainya bisa diisi ulang, dan dia bisa bertahan lama. Ini siklusnya adalah 500 sampai 1000 siklus hidup. Maksudnya gimana? Misal ya, kamu isi, habis itu habis. Nah, kemudian isi lagi, habis 2 kali toh, isi lagi habis. Ini ngisinya berarti 500 sampai 1000 siklus hidup. Ini bisa diisi ulang. Ini baterai ya, diisi ulang. Nah, kemudian yang ini namanya, yang kecil namanya adalah transistor A564. Nah, ini kecil ya. Tadi kan pas nolder kecil-kecil sulit ya, karena ini kecil ya. Ada yang bilang gitu tadi. Nah, ini fungsinya buat apa sih? Fungsinya untuk penguat sinyal atau saklar. Yang ini, yang transistor A564. Kemudian ini kit modul 4656. Ada tuh ya tadi? Ya, ini kit modul tadi yang kamu sebutkan, yang orang modul kecil ini. Ada output plus, ada output main. Bahkan kadang ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru. Iya, pernah mencuma itu ya? Iya. Nah, fungsinya apa sih dia? Dia ini untuk pengisi ulang. Kalau merah berarti masih ngisi ulang. Tapi kalau biru berarti baterainya sudah full. Gitu. Nah, jadi lewat ini pengisiannya ya. Kemudian yang ini adalah lampu LED. Nah, ini hemat daya dan nyalanya bisa terang. Ini rangkaian listrik apa? Seri. Ya. Ya, ini tadi punya kelompok berapa ini? Kelompok 1. Oh, ini bisa nyala ya. Nah, berhasil ya, meskipun ini dibuka tutup panel suryanya, tapi dia masih tetap nyala. Nah, karena kita ada di bawah ruangan, langsung jadi seperti malam. Kalau di bawah sinar matahari, nah coba nanti dibuktikan ya, dibawa ke sana. Kalau dia ditutup, nyala. Kalau dibuka, mati. Itu normalnya gitu. Ini ya. Dari materi hari ini, kira-kira kesimpulan apa yang bisa diambil? Ya. Energi matahari jumlahnya berlipat dan ramah lingkungan. Iya. Ada lagi mungkin pendapat dari yang lain? Untuk berkenan dan menjadi teknologi tingkat pemadaman listrik pada malam hari. Setelah ini ya, ini ada lembar soal evaluasi ya, atau post test. Tadi kan kamu sudah mengerjakan pretest. Nah, ini post testnya. Silakan diisi nama, kelas, nomor absen. Sudah selesai? Sudah. Nah, silakan dikumpulkan. Nah, untuk refleksi hari ini, apakah kalian merasa senang dengan kegiatan hari ini? Senang. Apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? Membuat lampu tenaga surya. Nah, apakah kalian memahami apa yang disampaikan oleh guru? Iya. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Apakah tenaga surya hanya bisa dipakai pada lampu saja? Tenaga surya itu enggak hanya dipakai untuk lampu saja, tapi seperti tadi ya, pas awal saya berikan ada motivasi bisa dipakai kompor tenaga surya. Nah, bisa dipakai lampu lalu lintas. Kalau kamu nanti di jalan melihat lampu lalu lintas kemudian ada kayak yang tenaga surya tadi ya, itu ke atas, nah berarti itu pakai itu. Itu lampu lalu lintas. Nah, ada lampu yang di jalan raya juga, kalau dia ke atasnya pakai ada kayak panel suryanya, berarti pakai tenaga surya. Ada lagi? Iya. Berarti bisa kan dipakai untuk membuat SPP. Oh, bisa sekali ya, bisa. Nah, jadi
tadi ada yang tanya, bisakah dibuat untuk cas HP? Bisa jawabannya. Tapi itu kan kalau cas HP kan butuhnya lebih banyak energi, gitu ya. Jadi tadi kan ada baterai itu cuma 5 volt. Jadi nanti bisa ditambah baterainya banyak. Nah, nanti ada panel surya, nanti bisa dibuat cas HP. Nah, mungkin kalian bisa mencobanya. Nah, nanti bisa saya bantu. Gitu. Oke. Nah, berikutnya ini adalah tugas tindak lanjutnya adalah kalian nanti membuat poster ya tentang apa? Sumber energi alternatif. Contohnya kayak yang ada di LKPD halaman terakhir. Coba dilihat, buka halaman terakhir. Ya, di situ kan ada poster. Ya. Di poster, bukan daftar poster. Nah, di situ ada poster. Nanti untuk apa ya? Mengajak orang-orang untuk memakai lampu tenaga surya atau bahan-bahan yang memakai energi ramah lingkungan. Jadi nanti bisa mengurangi pencemaran udara. Nah, nanti kalau posternya sudah selesai, nanti bisa ini untuk tugas teman berikutnya ya. Nanti bisa dikumpulkan kemudian difoto di upload di media sosial kalian yang kalian punya, entah Facebook, IG, Twitter, TikTok. Nah, seperti itu. Ya, itu nanti tujuannya biar orang-orang tertarik, oh seperti ini loh ternyata bisa untuk membuat listrik dari tenaga surya. Begitu ya, sudah paham? Sudah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas secara mendetail tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Jadi nanti kalian bawa ya kelompok. Jadi kelompok ini nggak apa-apa ya. Lampu kecil 5 buah, kabel, batu baterai dan solartik. Ya, silakan dicatat untuk yang apa mau dibawa. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk penutup pembelajaran hari ini kita berdoa dulu. Seperti biasa ketua kelas dipimpin doanya. Mana ketua kelas? Ya, silakan dipimpin doanya. Ya. Ibu akhiri